Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Nurnada Ariyanti dan di video kali ini saya akan mengevaluasi tren keberlanjutan perguruan tinggi di dunia berdasarkan data UI Green Metric tahun 2020, 2021, dan 2022. Kemudian kita akan lihat perintah pertama dari analisis ini yaitu hitung perubahan skor untuk setiap indikator keberlanjutan antara tahun 2020, 2021, dan 2022. Nah, oleh karena itu kita perlu menggabungkan data ketiga tahun menjadi satu sheet. Ini untuk data tahun 2020. Saya menggunakan rumus indeks untuk memasukkan data country. Array adalah kolom yang ingin kita cari. Kemudian rumus match. Lookup value adalah menggunakan nama universitas. Jangan lupa dikunci. Kemudian lookup array adalah kolom university di sheet 2020. Nah, setelah itu kita klik dua kali. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk nilai total score, setting and infrastructure, dan indikator yang lain. Sudah terisi semua. Kemudian ini adalah data untuk 2020. Kita ulangi cara tadi untuk data tahun 2021 dan 2022. Setelah selesai, kemudian kita blok semua seluruh tabel. Setelah itu kita pergi ke menu Insert, klik Pivot Table. Sini saya akan masukkan pivot tabel tersebut ke Sheet Analysis. Kita klik OK. Lalu kita masukkan Year, Setting and Infrastructure, Energi and Climate Change, dan indikator yang lain. Year kita pindah ke Rows, kemudian value untuk tiap indikator menggunakan average. Setelah itu, baru kita hitung perubahan 2021, 2020 ke 2021, dan perubahan 2021 ke 2022. Dengan cara nilai 2021 dikurangi 2020, kemudian dibagi 2020. Nah, ini tinggal kita ganti tahunnya saja. Kita lakukan untuk indikator yang lain. Setelah itu kita jadikan persentase. Nah, sudah jadi. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya. Identifikasi universitas dengan peningkatan atau penurunan peringkat paling signifikan dalam 3 tahun. Berarti kita perlu memindahkan data peringkat ke dalam sheet baru. Mula-mula kita ambil terlebih dahulu data universitas setiap tahun. Kemudian kita hapus duplikasi datanya menggunakan menu data, remove duplicate. Nah, didapat 414 data universitas. Kemudian kita gunakan index match lagi, tapi di sini saya akan menambahkan rumus if error. Value if error-nya adalah 301, karena ranking setiap tahun itu hanya sampai 300, berarti kalau error, dia berada di luar rankingan, maka saya tulis 301. Setelah itu kita tarik ke kanan, lalu kita ganti tahunnya.
Kemudian untuk perubahan peringkat, hampir sama seperti sebelumnya, tapi kita balik. Jadi 2020 dikurangi 2021, dibagi 2020. Kemudian kita geser kanan, lalu klik 2 kali. Nah, setelah itu kita akan memunculkan uh, universitas dengan peringkat yang naik atau yang turun signifikan menggunakan conditional formatting. Jadi kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita klik menu fitur conditional formatting, lalu di sini saya akan menggunakan top or bottom rows. Saya akan memunculkan top 3 untuk 3 universitas dengan peningkatan tertinggi dan 3 universitas dengan penurunan tertinggi. Kita lakukan hal yang sama untuk perubahan 2021 ke 2022. Nah, di sini kita sudah mendapatkan universitas dengan peningkatan atau penurunan yang signifikan, 3 teratas dan 3 terendah. Selanjutnya, kita lihat kembali. Perintah selanjutnya adalah menghitung distribusi skor untuk setiap indikator keberlanjutan pada setiap tahun. Nah, di sini kita akan menggunakan pivot tabel. Kita blok terlebih dahulu tabel yang ingin kita gunakan, kemudian kita insert pivot tabel ke sini. Oke. Nah, data average atau min sudah kita masukkan tadi, jadi sekarang kita akan masukkan data nilai maksimal, nilai minimal, dan nilai standar deviasi. Kita ganti menjadi maksimal. Nah, kemudian kita ulangi. Untuk memasukkan nilai minimal. Terakhir kita masukkan nilai standar deviasi. Sudah selesai, kemudian kita akan melihat perintah selanjutnya, analisis tren peningkatan atau penurunan skor secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Kita akan kembali menggunakan pivot tabel. Kemudian di sini saya akan menggunakan average of total score, yang menandakan average total score di tahun tersebut. Kemudian kita masukkan pivot chart. Nah, terlihat bahwa terjadi kenaikan total score tiap tahunnya. Kemudian kita lihat kembali perintah selanjutnya, yaitu identifikasi negara dengan praktik keberlanjutan terbaik pada setiap indikator. Kita akan memasukkan pivot tabel lagi. Di sini saya juga menggunakan average. Setelah itu, di bagian row label ini kita bisa masukkan filter. Misal top 1 berdasarkan setting and infrastruktur diraih oleh negara Cina dengan nilai 1250.
Kemudian, jika kita ingin melihat top one indikator yang lain, tinggal diganti ini saja. Klik OK. Nah, masih diraih oleh negara Cina dengan nilai 1.900 dan seterusnya. Kemudian kita kembali melihat perintah terakhir, yaitu identifikasi indikator mana yang paling berkontribusi terhadap peringkat keseluruhan. Nah, di sini saya akan menambahkan satu row lagi yang berisi hasil nilai korelasi. Kemudian saya juga akan memasukkan nilai total skor. Sama-sama menggunakan average. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu Corel. Ray 1 adalah nilai indikator, Ray 2 adalah total skor. Kita kunci total skornya. Nah, bisa dilihat bahwa transportasi merupakan indikator yang paling berpengaruh terhadap total skor ya, dengan nilainya 99,98%. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat dashboard dari data-data ini.